What is up everyone, Guzna here and welcome back to Guzna Channels here once again. Jadi aku hari ini nyobain Anti-Gravity ya, yang baru aja dirilis di per hari ini. Mungkin kayaknya aku baru lihat. Jadi mungkin buat kalian yang ngikutin Anti-Gravity 2.0 ini merupakan salah satu produk dari Google yang mungkin kayaknya sudah di-announce juga di Google I.O. 2026 ya. Soalnya aku jujur aku tidak menonton Google I.O. 2026. Aku cuma nonton recapnya doang. Dan yang menarik perhatian tuh adalah di bagian tools, dimana tools ini tuh mereka ngerilis Anti-Gravity 2.0 ya guys ya. So as you can see here, Anti-Gravity 2.0 dirilis yang kita sebelumnya udah pernah coba kita udah review kita udah review terus itu yang versi benar-benar baru rilisnya banget gitu kan, versi baru rilis banget gitu. Dan hari ini kita melihat Anti-Gravity 2.0 yang dimana rilisan dari Anti-Gravity 2.0 ini mereka berfokus ke agents seperti Codex lah, bisa dibilang kayak gitu kan, Codex yang versi UI. Dan hari ini kita akan nyobain yang versi CLI ya guys ya, karena aku lebih suka yang versi CLI ketimbang yang pakai TUI. Bukan terminal UI, maksudnya versi UI-nya. Karena menurutku versi UI ini lebih oke juga, versi CLI ini lebih oke dan juga cuman hanya makan beberapa banyak resource juga. Jadi as you can see here, ini berapa sih makan? Mana dia? Nih. Mana sih? Oh ini nih, terminal preview cuma 25 MB doang gitu. Instead of, soalnya kan takutnya ini based on web gitu loh, web wrapper, terus web wrapper, terus juga Codex juga based on wrapper juga kayak gitu kan. Jadi takutnya makan banyak resource gitu. So today kita akan cobain Anti-Gravity yang CLI. Jadi aku udah install deh. Udah install sih harusnya. Ya gue udah install. Oke, so kita akan udah coba install, terus kita login dulu. Bisa login pakai yang Pro aja. Soalnya ini keduanya udah oke menurutku. Terus kita copy ke clipboard. Ini agak susah sih sebenarnya. So kita akan shift up, shift down. Kita akan copy paste authorization code-nya di sini. Kita sign in. Terus kita dapat deh Anti-Gravity CLI. Oke, so kita disuruh nyari tema dulu. Temanya yang paling oke menurutku yang mana ya? Ini udah hampir semuanya udah pernah aku coba sih. Tokyo Night sih kayaknya oke. Terus kita done. Trust this folder. Oke, so that's it. Kita udah sampai di Anti-Gravity dan modelnya tuh masih pakai yang flash ya. Kita pakai switch modelnya tuh ada Opus sama Sonnet juga. Oke, looks clean. 3.1 Pro juga oke. Sonnet 2, kita coba Sonnet 4.6 kayaknya sih ya guys ya. Kayaknya ya kita akan coba Sonnet yang di Anti-Gravity, apakah ini wrapper apa segala macem. Kayaknya sih wrapper sih. So kita akan coba untuk cari web project yang kita udah buat sebelumnya. Villa reservation aja kali ya. Kita coba pakai Villa reservation test. Kita akan cek. Oh ya, kita akan ke location dulu. Oke, seperti biasa Anti-Gravity kalau misalnya kita pakai escape itu dia lambat banget. I don't know what's going on. Jadi kita perlu end this. Jadi kita perlu terminal. Kayaknya terminal udah nggak ada. Terminal nggak ada. Oke, so kita akan lanjut. Seperti biasa Anti-Gravity ngebug di bagian situ. Kalau misalnya kita escape segala macam dia nggak mau jalan sih. So kita akan langsung ke project list, terus kita ke Villa reservation, di Villa reservation test. Kita akan kita akan coba AGY ya. Kita akan coba AGY titik. Jadi titiknya tuh cuman baca yang bagian directory doang. Oke, so kita akan coba pakai ini. Terus kita akan cek dulu check this project. Coba kita init dulu kali ya. Init. Oh, kita nggak perlu init sih. Apa ya yang gini ya? As a side question without interrupting. Context, visualize current contact usage, copy. Ada exit, ada fast.
Feedback, ada fork, ada help, ada hooks. Oh, hook, oke. Ada MCP juga, ada set a model, permissions, planning. Oke, planning. Planning itu paling penting sih menurutku. Tergantung dari tasknya kalian ya. Goal, schedule, sama grill me. Interview me untuk align the plan. Oke, looks clean. Task instruction, ada schedule-nya juga. Wah, keren sih. Custom terminal window title. Oh, oke, ada MCP juga. Ya harus ya ada mode, harus ya ada MCP sih. Context by BTW, tapi nggak ada gininya ya. Apa namanya, nggak ada initnya ya? Kok nggak ada initnya gitu? Kayaknya bukan init deh. Visualize current context usage. Exit, fast, fork, help. Resume. It might be something. Okay. So kita akan coba check this project and elaborate. Oke, kita akan coba tes sama elaborate, tapi kita masih pakai Opus yang 4.6 ya. Kita lihat dulu hasil dari bagaimana anti-gravity CLI 1.0 itu bekerja gitu ya guys ya. Jadi Villa Reservation Test ini mungkin merupakan salah satu project yang bakalan nanti aku share ke nanti bakalan aku jual ke teman-teman semuanya. Mungkin kalau misalnya kalian mau mencoba tutorial apa segala macam, ini cuman aku jual hanya 100.000 aja untuk teman-teman. Mungkin kayaknya kalau misalnya kalian mau, nanti aku bisa share ke kalian semua sih. Ini agak lumayan mudah juga aku buatnya sih. Dan hari ini kita akan coba ngetes bagaimana anti-gravity itu bekerja dan bagaimana dia memperlihatkan hasilnya gitu. Apakah dia sama dengan Gemini CLI atau berubah banget nih. Soalnya aku ngelihatnya dari anti-gravity itu lebih oke gitu loh. Maksudnya kayak nge-elaborate-nya tuh lebih oke gitu ketimbang dari Gemini. Itu sih yang menurutku paling useful lah menurutku ya. Setelah masih working dan loading juga, dia now have throughout the understanding, dan kita buat understanding, terus juga dia langsung bikin summary-nya. Villa Reservation Test, ya benar, kita menggunakan Villa Reservation Test. Terus juga kita udah dapet well build-nya, kita pakai Zod. Ya juga aku pakai Zod. Terus ada dia nge-elaborate juga component, server action, Zod validation, service layer, sama Prisma, terus PostgreSQL gitu. So how can you run this? How can I run this project? Oke, so kita akan coba cek dulu juga install dependencies, boon install, terus ada config.env dan segala macamnya. Aku juga pakai Supabase juga untuk di sini, tapi cuma Supabase standar aja. Terus juga ada localhost 3000 in your browser, it's really good for me. Terus juga ada boon install, kita akan coba boon install dulu. Kita buka project lagi satu, kita buka terminal lagi satu, kita kita ke projects, clear, terus kita ls cd Villa Reservation Test, kita akan clear, terus kita boon install. Kita akan coba boon install karena banyak drama banget sih sebenarnya kalau misalnya kita pakai boon ya. Soalnya boon tuh udah di write pakai Rust, dan juga aku sekarang pakai boon yang versi standar, boon -minv. Tapi masih pakai yang 1.3 sih, tapi aku belum nyoba yang versi pertama. Soalnya kemarin aku lihat juga boon sekarang sudah rewrite pakai Rust ya menurutku ya. Jadi kayak gimana menurutku oke aja sih sebenarnya. Yang penting masih cepet aja juga sebenarnya. Dan kenapa mereka dan cepet juga daripada Node.js gitu, karena Node.js tuh memang lebih universal juga, ada banyak orang yang pakai gitu kan. Cuman kalau boon itu menurutku masih oke lah kalau misalnya dibikin small project atau middle project lah, bisa bilang kayak gitu. Yang kalau misalnya small project kan mungkin
Kalau masalah hosting sih masalahnya nggak apa-apa sebenarnya gitu kan. Oke, so projects Villa Reservation Test, terus kita coba boon install copy.env. Kita akan copy.env, terus kita ke projects dulu, Villa Reservation Test, kita oke. Sebenarnya sih salah ya kalau misalnya kita pakai PHP Storm. Kita pakai PHP Store untuk masuk ke bagian ini sih literally. So sebenarnya sih salah tapi nggak apa-apa. Oke, so kita akan ada action juga. Let's see. Kita disuruh untuk ngopi.env. Copy. Terus kita env, kita oke. So boon X Prisma migrate deploy. So terus kita disuruh boon X Prisma migrate deploy. Downloading Prisma udah selesai. Boon X Prisma migrate deploy. Reach database server. So jadi memang servernya dari Prisma itu nggak dari Supabase itu memang sengaja aku tidak on kan karena memang masih belum karena memang udah di nanti deh. Boon dev. Kita coba boon dev, kita localhost 3000. Tapi kayaknya bakalan error sih kalau misalnya di gini sih ya. Nah, error dia karena kita tidak bikin Prisma kita tidak tidak bikin so jadi kita hari ini akan coba untuk mengubah dari Supabase ke SQLite ya. Kita pakai database SQLite, jadi kita bikin dulu database-nya. Kita akan coba fix problems-nya di sini dengan menggunakan anti-gravity, apakah dia banget apa enggak. db.sqlite. So dari karena aku bukan orang JavaScript, tapi kayaknya bakalan ini paling oke sih menurutku. So kita akan copy path load reference. Kita akan copy path db.sqlite. Copy path or reference absolute path. So I have this SQLite. Can you install the database section of Supabase to here. So aku pakai Cloud Opus sih, salah sih sebenarnya, tapi ya nanti coba aku ganti. So I'm just gonna see what is the working with this kind of situations. Yang menurutku agak sedikit sedikit agak kurang sih menurutku ya kalau misalnya dari segi kelambatan apa segala macam ya. Tapi kalau misalnya pakai Opus yang 4.6 sebenarnya masih oke sih menurutku. Cuman maksudnya kalau misalnya pakai yang versi yang 3.5 flash harusnya lebih cepat dari 4.6 Opus 4.6 sih. Tapi kayaknya makin oke sih. Nanti kita coba. Outside workspace file access, kita akan allow access, terus juga kita allow in the conversations. Ini standar sih sebenarnya. Jadi kita coba review dulu. Do you want to proceed? Boon remove. Kita akan remove aja, nanti kita bisa install lagi. Alright. Kita akan running Prisma migrate dev, dash init. Kita akan coba untuk mencoba melihat ya. Ada Villa Reservation Test, Prisma, schema.prisma, boon X Prisma migrate dev. Looks clean. URL pass at runtime for Prisma 7.
Looks clean. Tadi ini dia nge-elaborate semuanya sih, everything. Prisma 7 move, terus ada migration applied, terus ada let me verify it all works by storing dev server. Terus juga everything is set up. Everything is set up. Now let me also check. Dia akan ngecek terus server is running, read URL open localhost 3000. Let me check other logs. Terus benar sekalian data support data URL. Nah, sekarang kita akan coba cek data source URL as a prisma config.ts. Let me fix it. Jadi kita akan cek villa reservation test. Okay. Binary engine. So engine type init generator. Let me also check the Prisma 7 docs on the prepare SQLite setup. Yang dimana kita bisa cek juga web search. Now I understand Prisma 7 requires a driver. Oke, kita akan coba driver. Install driver juga. Boon add Prisma driver. Good. The auto installed the Bitter SQLite 3 package needs to be trusted and native build. Menurutku masih oke sih, masih lebih apa namanya? Soalnya thinking kan, soalnya masih mode thinking dan dan menurutku wajar sih kalau misalnya di versi thinking tuh dia agak lambat gitu. Dan juga lebih hati-hati juga sih menurutku. Dan ini merupakan salah satu hal yang paling sangat krusial ya bagi vibe coder. Soalnya kalau vibe coder itu kan dia biasanya impulsif aja gitu. Oi, langsung kerjakan kayak gitu. Tanpa harus dia plan apa segala macam kayak gitu. Soalnya kalau mau bikin apa-apa segala macam tuh harus di plan dulu. Tapi kalau misalnya habis setelah di plan baru bisa dilihat dulu apa yang harus di remove, apa yang harus ditambahin, apa yang harus dikurangi kayak segala macam kayak gitu. Baru mereka execute, baru di execute kayak gitu sih. Penggunaan AI itu sebenarnya masih oke gitu kan. Penggunaannya masih oke dan menurutku masih bisa dibilang kayak apa namanya masih bisa dibilang masih terlalu impulsif menurutku. So request permission get child itu masa SQLite course. Ini udah lagi ngapain dia lagi ya? Oh, rerun migration ya. Still 0 bytes. Still 0 bytes database URL. Kok nggak bisa ya? Harusnya kan kalau di Laravel harusnya bisa sih. Di Laravel bisa, tapi kok di Next.js nggak bisa? Aneh banget. Mereka ngeceknya di .env sih. Nih di b.sqlite nih kan. Tapi kenapa dibilangnya nggak bisa ya? Prisma migrate reset kan harusnya. Kenapa dibilangnya nggak bisa? What the hell is wrong with these people, man? What the hell is wrong with this AI, by the way? Agak keliru sih sebenarnya. The app is running successfully. Verify the page content. Code.md. Nah, the app is fully working with the local SQLite database. Let me stop the server now. Everything is working. You can see. Oke, semuanya udah selesai. Nah, as always, cloud dia bikin database segala macam kayak gitu. Localhost 3000. Kita akan cek. Ternyata belum jalan. Oke. Kita akan coba boon run dev. Oke, kita akan coba lagi ulang. 3000. Oke, so as you can see here, add new villa misalnya AA, terus ada price per night-nya 150.000, kapasitinya 2 orang. Location, bro, locationnya Los Angeles. Oke, villa created successfully, masih standar segala macam, kapasitasnya 2 orang, 150 per night. Terus kita book a villa, nanti akan muncul di sini, check in-nya tanggal berapa, misalnya tanggal 22 sampai tanggal 23 gitu, misalnya guest name-nya Randy Orton, terus guest emailnya randy@wwe.com itu misalnya. Terus kita book now, kita reservation confirm. Nah, jadi kayak gini dia langsung guys. Kayak gitu sih, sederhana sih sebenarnya, cuman tambahan kru doang gitu. Dan menggunakan Next.js ya guys. Nah, di sini udah langsung kelihatan tuh debugnya segala macem. So, kalau misalnya kita cek di SQLite, dia otomatis seperti ini. Kalau misalnya kita cek, harusnya sih ada kelihatan di sini sih ya. Data source, SQLite, download missing drivers.
apply, terus kita test connection dulu. Oke. SQLite identifier. Let's see. Ini di bidot SQLite ya harusnya, tapi kok dia nggak mau jalan ya? Server object. Oh salah kayaknya, harusnya di gininya yang harusnya sih. Oh iya. Oke, villa reservation test di bidot SQLite. Oke, terus kita apply. Kok malah ke identifier sih? Kita stop dulu di bidot SQLite. DB. Gue udah nggak mau ya, nggak muncul lanjut. Oh ya muncul deh. Nih, ini udah ke save, terus ada select bintang, villa, reservation. Coba kita cek. Nah ini muncul deh di sini. Oke, berarti udah SQLite udah oke ya, udah masuk di lokal ya. Berarti benar-benar kepake banget sih kalau misalnya ini kalau misalnya sederhana gitu, misalnya masih oke sih menurutku. Tapi kalau misalnya kita udah pakai yang versi high, harusnya lebih bagus dari Opus 4.6 ya. Ini 3.5 flash. Ini yang versi baru. As you can see here, kalau misalnya aku tambah bikin UI, redesign di UI please. Make a 2026 trend. Apa ya tuh 2026 trend ya? Web design. Oke, so 2026 kita lihat web desainnya seperti apa. Bold typography, vibrant, dark mode, animation, micro animation, neomorphism. Looks clean. Kalau neomorph apa maximalism ya? Jelek sih maximalism. Terlalu sustainable web design. Sustainable web design, node based, paralelo, neo minimalism and micro. Oke. So kayaknya coba kita bikin yang neo minimalism ya, ada micro minimalism, trend neo minimalism and maximalism please. Oke, kita akan mencoba untuk Gemini 3.5 flash untuk ngeredesign UI ya guys ya. Kita coba cek kalau misalnya ini keren sih. Review. Oke, so kita disuruh untuk nge-review implementation plan. Yang dimana implementation plan ini kita akan coba untuk artifact. Kita akan artifact, terus artifact implementation plan kita open. Nah, jadi yang di bagian sini itu kita bisa ngelihat MD-nya ya, markdown-nya. Yang dimana kita bisa lihat kalau plan yang kita akan kerjain itu bakalan seperti ini gitu. As you can see here, villa form, new toast, new layout, segala macam. Oke, so whatever you do, go, approve, open. Kita akan coba ini walkthrough-nya yang tadi, approve, dan kita akan submit. Oke, approve. Terus baru kita lihat bagaimana seorang Gemini 3.5 flash itu bekerja ya guys ya. You can see here. Kita akan lihat di sini ada debugnya, di beberapa ada changes yang nanti bakalan kita lihat, cek nanti di bagian commit ada changesnya di sini, nanti kita akan cek apa aja yang di change. Ada bunlock juga ada di SQLite yang kita baru aja selesaiin. Kita akan minimize dulu. Nih kita akan layout ke TSX, Aura Villas gitu kan, segala macam. Oke, so
as you can see here, reservation, terus juga oke juga sih menurutku. Boon Run build, no, I don't want to run Boon Run build, and always allow for comments. Let's start with Boon Run. Yes aja lah pokoknya. Kita akan cek. Soalnya kan I'm so bad at front end ya. Maksudnya bukan front end, maksudnya ngedesain website ya. I'm so bad. I'm so freaking bad at doing something like that. And main villas, ada select main villa yang langsung berubah secara tiba-tiba gitu kan. It rendered successfully. Let's see. Nah, ini udah selesai. Terus kita coba cek apakah yang akan terjadi. Aura Villas, let's go. Oh, okay. Oh, ini sederhana sih. Ini kayak manage units, total bookings, pipeline value 150.000 revenue-nya. Ada Randy Orton. Oke, Randy ada www.com. Terus juga ini apa nih? Ini apa nih kok? Dia putih. Kok dia putih? Kok dia putih? Apa kita perlu dark mode kah dulu? Let's see. Kita akan coba dark mode. Oh, ternyata yang di gininya doang yang dark mode ternyata. Yang di sini doang, apa yang di bagian ini doang yang dark mode ternyata. Oh my god. Ini putih. The button doesn't appear text. Might be is white. Maybe as colors of the background. Can you fix it? And add the dynamic theme, dark and light toggle, and dark light and system apa namanya, mood. Oke, so kita akan coba KPI Matrix Grid. Kita akan cek villa. Di sini sebenarnya masih masih standar banget ya sebenarnya. Jadi kita akan coba Consolidated Registry and Automatic Calendar Manager for Luxury Estates. Wow. Ada one issue. Kita cek. Oh, ada di bagian script ini. Oke, nanti kita di fix di Turbo Pack. So ya, jadi sebenarnya sih di video ini kita akan mengulik Gemini 3.5 ya, yang dimana Gemini 3.5 ini 3.5 yang baru kita rilis juga, dan nggak salah juga kalau misalnya kita membuat project ini tuh kita akan coba tes menggunakan CLI, karena aku nggak suka pakai UI apa segala macam. Aku lebih suka kalau misalnya ngerjain apapun itu, kalau misalnya nyari error apa segala macam, aku bisa pakai yang versi CLI sih sebenarnya. So fix button text visibility, oke, dynamic theme toggle, oke. Nah, kalau misalnya kalian lihat vibe coder yang masih pakai kayak warna seperti ini, nih warna-warna seperti ini itu sebenarnya warna-warna seperti itu sebenarnya vibe coder ya biasanya ya guys ya. Ini gradient kayak gini itu standar banget sebenarnya. So ya, jadi ada di sini ada auto dark, like auto sama dark yang kita masih belum toggle, tapi kayaknya itu akan panjang banget nanti videonya sih by the way. Ini udah 28 menit. So ya, I think that was it untuk hari ini ya. Kita hari ini mencoba anti-gravity yang versi 2.0, karena memang sebelumnya kita juga udah nge-review yang versi Visual Studio versi VS Code fork-nya, dan itu juga merupakan salah satu fork dari Windsurf ya, bisa dibilang kayak gitu sih. So ya, jadi menurutku Gemini 3.5 Flash masih bisa kalian pakai juga, dan yang CLI juga sebenarnya nggak salah juga kalau misalnya kalian mau pakai yang versi CLI atau versi yang UI-nya apa segala macam kayak gitu. Menurutku tergantung kalian kenyamanannya kayak apa. Yang penting yang jelas pergunakan AI dengan baik, sebaik-baiknya juga, dan jangan dan harus juga hemat token juga ya buat teman-teman semuanya. Jangan sampai kayak jangan sampai boros banget sama tokens, karena tokens sekarang lagi
mahal-mahalnya juga, dan kalian dan juga dolar lagi pada naik gitu kan, dan pasti ngefek banget ke teman-teman yang lagi kerjain freelance segala macam kayak gitu-gitu menurutku. Jadi ya kalian harus hemat-hemat pakai token. Kalian harus hemat-hemat pakai token. Kalian bisa pakai tools apapun yang bisa kalian pakai. Kalian bisa pakai Caveman. Kalian bisa pakai Caveman toolnya. Nih, kalian bisa pakai Caveman. Terus juga kalian juga bisa pakai RTK, RTK, CLI, Reduce LLM Token Consumption. Atau bisa pakai RTK apa segala macam. Ya pokoknya kurang lebih seperti itulah. Ya kurang lebih seperti itu sih yang bisa ku share ke kalian semua sih. So thank you guys sama teman-teman semuanya sudah menonton, and I will see you guys in the next episode. Bye bye.